wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kolbia dengan NBI 14625000068. Di video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk ujian praktikum pemrograman perangkat lunak, yaitu program sistem manajemen pemain sepak bola yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Di bagian paling atas program terdapat beberapa baris input. Yang pertama adalah input IOStream. IOStream itu singkatan dari input output stream. Perintah ini digunakan agar kita bisa memakai scene untuk menampilkan input dari keyboard dan code untuk menampilkan teks ke layar. Jadi kalau tidak ada perintah ini, program tidak bisa menerima input maupun menampilkan output. Yang kedua adalah input vektor. Perintah ini digunakan agar kita bisa memakai vektor. Vektor itu seperti array, bedanya ukurannya bisa bertambah secara otomatis. Setiap kali kita menambahkan data pemain baru. Yang ketiga ada input string. Perintah ini digunakan agar kita bisa memakai tipe data string, yaitu tipe data untuk menyimpan teks seperti nama pemain, kota, dan negara. Terakhir ada using namespace std. Perintah ini digunakan agar kita tidak perlu menulis std setiap kali memakai fungsi dari library standar C++ seperti code, scene, vektor, dan string. Selanjutnya kita lihat struk alamat. Struk adalah tipe data buatan sendiri yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel menjadi satu kesatuan. Struk alamat berisi dua atribut, yaitu kota dan negara. Keduanya bertipe string. Alasan saya menggunakan struk untuk menyimpan kota dan negara adalah karena keduanya merupakan satu kesatuan informasi yang mewakili asal-usul seorang pemain. Struk alamat ini nantinya akan digunakan di dalam kelas pemain sebagai substruktur. Artinya, kelas pemain akan memiliki atribut bertipe alamat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kelas induk bernama pemain. Terdapat kata kunci protected pada atribut-atributnya. Kenapa kok protected? Karena kalau kita tulis privat, kelas turunan tidak bisa mengakses atribut tersebut secara langsung. Dengan protected, kelas turunan seperti penyerang dan penjaga gawang bisa mengaksesnya langsung. Atribut yang dimiliki kelas pemain ada 4, yaitu ID dan nama bertipe string. Asal yang bertipe struk alamat berisi kota dan negara asal pemain. Dan gaji bertipe double untuk menyimpan data gaji pemain. Terdapat konstruktor yang menerima parameter ID, nama, kota, negara, dan gaji. Konstruktor adalah fungsi-fungsi yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Terdapat juga fungsi getter dan setter.
Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut dari luar kelas, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut dari luar kelas. Yang paling penting adalah fungsi tampil tanda kurung yang diberi kata kunci virtual. Kata kunci virtual sangat penting karena memungkinkan fungsi ini untuk di-override oleh kelas turunan sehingga menghasilkan output yang berbeda sesuai jenis pemainnya. Konsep inilah yang disebut sebagai polymorphism. Terdapat juga fungsi virtual destructor, yaitu tanda tilde pemain. Ini diperlukan agar saat objek kelas turunan dihapus melalui pointer kelas induk, destruktor yang benar akan dipanggil sehingga tidak terjadi memori leak. Sekarang kita masuk ke kelas turunan pertama, yaitu kelas penyerang. Penulis titik 2 diikuti public pemain, berarti kelas penyerang mewarisi semua atribut dan fungsi dari kelas pemain. Inilah yang disebut inheritance atau pewarisan. Dengan inheritance ini, kelas penyerang otomatis memiliki atribut ID, nama, asal, dan gaji dari kelas pemain tanpa harus menuliskannya lagi. Kelas penyerang menambahkan satu atribut baru, yaitu goal, yang menyimpan total goal yang dicetak oleh pemain tersebut. Konstruktor penyerang memanggil konstruktor kelas induk terlebih dahulu untuk menginisialisasi atribut-atribut dasar seperti ID, nama, kota, dan gaji. Fungsi tampil tanda kurung di-override menggunakan kata kunci override. Override artinya fungsi ini menimpa fungsi tampil tanda kurung dari kelas induk dengan implementasi baru. Di dalamnya, pertama menampilkan tulisan penyerang sebagai header, kemudian memanggil pemain tampil tanda kurung untuk menampilkan data dasar, lalu menambahkan tampilan jumlah gol di bawahnya. Kelas turunan kedua adalah penjaga gawang. Sama seperti kelas penyerang, kelas penjaga gawang juga mewarisi semua atribut dan fungsi dari kelas pemain menggunakan titik 2 public pemain. Perbedaannya, kelas ini menambahkan atribut prinsip, yaitu jumlah pertandingan tanpa kebobolan yang berhasil dijaga oleh penjaga gawang. Konstruktor penjaga gawang juga memanggil konstruktor kelas induk terlebih dahulu, kemudian menginisialisasi atribut prinsip. Fungsi tampil tanda kurung juga di-override saat fungsi ini dipanggil pada objek penjaga gawang. Yang tampil adalah header penjaga gawang, lalu data dasar pemain, lalu informasi jumlah prinsip.
Disinilah kita bisa melihat konsep polimorfis secara nyata. Meskipun nama fungsinya sama, yaitu tampil tanda kurung, outputnya berbeda tergantung jenis objeknya. Kalau objeknya penyerang, maka muncul jumlah gol. Kalau objeknya penjaga gawang, maka muncul jumlah clean sheet. Inilah yang disebut polimorfis. Di baris 71 terdapat deklarasi vektor dengan tipe pemain bintang atau pemain pointer. Kenapa menggunakan pointer? Karena kita ingin menyimpan dua jenis objek yang berbeda, yaitu penyerang dan penjaga gawang dalam satu vektor yang sama. Kalau tidak menggunakan pointer, informasi dari kelas turunan seperti jumlah gol atau clean sheet akan hilang. Di baris 73 sampai 77 terdapat fungsi ide ada tanda kurung untuk mengecek apakah ID sudah digunakan. Fungsi ini menggunakan perulangan for untuk membandingkan ID yang diinput dengan ID setiap pemain yang sudah tersimpan. Di baris 79 terdapat fungsi tambah tanda kurung. Fungsi ini pertama meminta pengguna memilih jenis pemain, penyerang atau penjaga gawang. Di baris 87 program meminta input ID lalu langsung mengecek apakah ID sudah ada. Jika sudah ada, program menampilkan pesan ID sudah ada dan langsung keluar dari fungsi. Di baris 94 terdapat percabangan if-else. Jika memilih penyerang, program membuat objek baru menggunakan new dan menyimpannya ke vektor menggunakan pushback. Jika memilih penjaga gawang, caranya sama tapi membuat objek penjaga gawang. Selanjutnya, fungsi tampil semua tanda kurung bertugas menampilkan seluruh data yang tersimpan di dalam vektor. Pertama, program mengecek apakah vektor kosong menggunakan data titik empty tanda kurung. Jika kosong, program menampilkan pesan belum ada data lalu langsung keluar dari fungsi. Jika ada data, program menggunakan perulangan for untuk mengiterasi setiap elemen vektor.
sektor, kemudian memanggil fungsi sambil tanda kurung pada setiap elemen. Disinilah polimorfis bekerja secara nyata, meskipun kita mengambil fungsi yang sama, yaitu tampil tanda kurung. Outputnya berbeda, tergantung apakah elemen tersebut adalah penyerang atau penjaga gawang. Fungsi ubah tanda kurung digunakan untuk mengubah data pemain berdasarkan ID. Program melakukan pencarian menggunakan perulangan for. Jika ID ditemukan, program meminta input data baru satu persatu. Jika pengguna tidak mengisi dan langsung enter, data lama tetap dipertahankan. Terdapat pengguna dynamic cache untuk mengubah atribut khusus, karena data tersimpan sebagai pointer kelas induk pemain bintang. Kita perlu mengkonversinya ke pointer kelas Luna yang sesuai agar bisa mengasih jumlah gol atau clean sheet. Jika ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan data tidak ditemukan. Selanjutnya, fungsi hapus digunakan untuk menghapus data pemain berdasarkan ID. Program mencari pemain menggunakan perulangan for. Jika ID tidak ditemukan, program melakukan dua langkah penting. Langkah pertama adalah perintah delete data. Perintah delete ini digunakan untuk membebaskan memori yang digunakan objek tersebut. Ia sangat penting untuk mencegah memori leak. Langkah kedua adalah data erase. Dengan parameter data begin ditambah if. Perintah erase ini digunakan untuk menghapus elemen dari sektor. Kedua langkah ini harus dilakukan bersamaan. Jika hanya menggunakan erase tanpa delete, objek di memori tidak akan terhapus sehingga terjadi memori leak. Jika ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan data tidak ditemukan. Selanjutnya, fungsi cari tanda kurung menyediakan 4 opsi pencarian. Pertama adalah pencarian berdasarkan ID. Program membandingkan ID yang diinput dengan ID setiap pemain dalam filter satu persatu. Yang kedua adalah pencarian berdasarkan nama. Bekerja dengan cara yang sama seperti pencarian ID, tapi membandingkan nama pemain. Yang ketiga adalah pencarian berdasarkan negara.
Program menampilkan semua pemain yang berasal dari negara yang diinputkan. Yang keempat adalah pencarian berdasarkan gaji maksimal. Program menampilkan semua pemain yang gajinya kurang dari atau sama dengan nilai yang diinputkan. Jika tidak ada yang cocok, program menampilkan pesan data tidak ditemukan. Terakhir adalah fungsi main tanda kurung sebagai titik masuk program. Program menggunakan struktur do while loop sehingga menu akan terus ditampilkan secara berulang selama pengguna belum memilih menu 6 yaitu keluar. Kenapa menggunakan do while bukan while biasa? Karena do while memastikan menu ditampilkan minimal 1 kali terlebih dahulu sebelum mengecek kondisinya. Terdapat switch case untuk mengarahkan program ke fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Case 1 memanggil fungsi tambah, case 2 memanggil tampil semua, case 3 memanggil ubah, case 4 memanggil hapus, case 5 memanggil cari, case 6 untuk keluar dari program. Jika pilihan tidak sesuai, default menampilkan pesan pilihan tidak valid. Setelah pengguna memilih keluar, program melakukan pembersihan memori dengan memanggil delete pada setiap pointer dalam vektor untuk mencegah memori leak sebelum program benar-benar berhenti.
Demikian penjelasan program sistem manajemen pemain sepak bola dari saya. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.